Perjalanan menuju air terjun Antilis dan Empatuk. Seperti biasa perjalanan akan melewati jembatan gantung Nggak berubah-berubah. berumur berpuluh-puluh tahun tidak tersentuh, Waduh, tidak pernah diperbaiki. Ya demikianlah bis. nasib masyarakat desa Perbuak. Ini bagi yang seneng adrenalin mungkin akan seru melewati jembatan yang tidak stabil, yang potensi roboh dalam waktu yang tidak ditentukan. Udah miring-miring dah. Di depan saya ini kita ditemani sama porter yang sebenarnya biasa nemenin kita. Namanya Pak Toper. Dan ini di depan adalah anaknya. Dikarenakan Pak Toper sedang berburu. Untuk trek menuju Perbuak ini agak berbeda karena Oh, hati-hati cat sama dia, banyak stok itu. Banyak stok stiker kali yang ini berbahaya. tujuannya Si Arun. ada dua. Yang pertama menuju air terjun Antilis. Jadi kita melewati sungai. Dari sini bisa, dari situ juga bisa tuh, ikut bapak deh. Beberapa kali dan nextnya juga akan menyusuri sungai. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan ke air terjun Antilis ataupun Empatuk bisa menyediakan sendal, supaya tidak menyebabkan sepatunya basah sehingga mudah rusak, kecuali kalau teman-teman memang punya sepatu yang sudah diperuntukkan di segala medan. Oke, ini di depan saya Perjalanan juga menuju porter yang sudah menemani sejak tahun 2021. Namanya Pak Robin. Seperti biasa kita kalau camping tidak sehari aja, tapi biasanya sampai 2 malam, 3 hari 2 malam, sehingga lumayan banyak membawa perbekalan. Jadi ini terlihat ada kuali untuk kita masak-masak ketika camping. Ini adalah trek yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi kita menyusuri sungai cukup panjang, dan karena ini adalah air terjun yang bisa dibilang jarang sekali dikunjungi, sehingga treknya masih sangat alami. Jadi kalau pergi ke sini biasanya harus ditemani penduduk dari desa Perbuak. Kemudian salah satu hal yang rekan-rekan perlu tahu ketika menyusuri hutan seperti ini adalah harus fokus kiri dan kanan, depan belakang, karena ada resiko potensi untuk terluka. Yang paling sering adalah karena ya, udah. duri-duri dari pohon ataupun ranting-ranting yang bisa menyebabkan luka scratch ataupun luka baret. Kemudian selain persiapan logistik, yang paling penting dalam perjalanan ke hutan apapun itu, mau
trekking, hiking, teman-teman harus persiapkan fisik sehingga sebelum mendaki Terabas Club. sangat disarankan untuk berolahraga agar ototnya tidak kaku, tidak kaget, sehingga meminimalisir agar otot-ototnya itu siap dipakai sehingga tidak terjadi cedera, Oh, udah terjadi ada airnya strain lagi. ataupun sprain. Oke, di sini kita istirahat sebentar sambil menunggu rekan-rekan yang di belakang. Setelah itu kita lanjut. Nah, dari tempat peristirahatan tadi kita langsung disambut sama tanjakan yang terjal. Jadi tanjakannya memang menguras tenaga, apalagi bagi teman-teman yang mungkin membawa carrier perlengkapan sendiri, tidak sewa porter. Jadi salah satu tujuan pemanasan atau olahraga sebelum melakukan pendakian adalah persiapan untuk mendaki trek seperti ini. Di depan kita juga porter ketiga, jadi mereka selalu siap siaga dengan senapannya, tapi bukan untuk melawan OPM karena tidak ada yang seperti itu di Kalimantan, tapi untuk berburu. Oke, salah satu yang terpenting adalah teman-teman ketika berada di jalur tanjakan harus pastikan pijakannya kuat sehingga tidak tergelincir atau terperosok ke bawah. Ya, di sini kita sudah hampir sampai ke air terjun Antillis. Just be your man. Kemudian dikarenakan cuaca saat pendakian ini sangat panas dan informasi dari warga desa tidak hujan sehingga bisa dilihat matahari terik sehingga cairan atau air putih itu menjadi sangat penting dalam pendakian. Nah, di depan kami ini adalah aliran sungai terakhir yang diseberangi sebelum tiba di air terjun Antillis. Selain trek tanah yang dilewati, kemudian dengan tanjakan yang terjal, rekan-rekan juga perlu hati-hati ketika menyeberangi sungai yang berbatu seperti ini karena jarang dilewati sehingga berlumut dan licin, sehingga harus fokus agar tidak terjadi eksiden. Dan di dekat saya itu teman saya sedang mengambil sebotol air untuk diisi ulang.
Dan tidak heran biasanya setiap kami selesai trip itu harus minum obat cacing atau merek yang terkenal Combat Trip, karena biasanya minum air dari aliran sungai langsung sehingga yang ditakutkan adalah cacingan. Walaupun rekan-rekan sudah mempersiapkan fisik mental, tapi kalau memang di tengah perjalanan dirasa fisiknya tidak mampu, sebisa mungkin jangan dipaksakan karena akan beresiko selain untuk diri sendiri dan juga untuk tim. Sehingga kalau memang perlu istirahat, silakan istirahat di tengah perjalanan. Dan ini adalah tanjakan terakhir menuju menuju air terjun Antillis. Jika rekan-rekan melihat kenapa saya menggunakan sarung tangan, di trip sebelum-sebelumnya saya pernah terkena goresan di telapak tangan karena ternyata ranting yang dipegang itu berduri, sehingga ketika melakukan trip saya selalu sedia sarung tangan. Dan ini kita sudah tiba di air terjun Antillis. Sampai air terjun Antillis. Dan inilah penampakan air terjun Antillis, Desa Perbuak. Airnya kicik karena musim kemarau. Debit airnya kecil seperti yang disebutkan sebelumnya dikarenakan tidak ada hujan, cuaca panas, kemarau. Sampai Antillis. Namun info dari masyarakat, kalau debit airnya besar, suara gemuruhnya bisa sampai ke Desa Perbuak. Sekilas mirip air terjun Banang yang ada di Kabupaten Bengkayang Karena musim kemarau. Sayangnya karena air terjun ini jarang dikunjungi, sehingga belum ada lokasi ataupun tempat camp yang bisa didirikan untuk tenda. Jadi kami hanya datang, kemudian melakukan dokumentasi, foto dan video, dan melanjutkan perjalanan ke air terjun Empatuk ataupun Ampar Jawa.